Drama yang akan ditampilkan merupakan nilai budaya Batak Toba yang sudah menjadi prinsip hidup masyarakatnya, yaitu Hagabeon, Hamoraon, dan Hasangapon. Kehidupan masyarakat Batak Toba bertumpu dan dipengaruhi oleh ketiga nilai budaya tersebut. Melihat pengaruh Hagabeon, Hamoraon, dan Hasangapon terhadap ketidaksetaraan gender yang terjadi pada perempuan Batak Toba akan digambarkan pada cerita pendek yang berjudul Perjuangan Perempuan Batak dalam Pencapaian 3H. Pada cerita ini, perempuan Batak menolak pernyataan 3H yang hanya dapat dicapai oleh anak laki-laki. Di sini, Uli akan bercerita bagaimana perjuangannya membuktikan bahwa anak perempuan pun dapat menjadi kebanggaan dalam sebuah keluarga. Aku adalah Uli, anak perempuan dari 2 bersaudara. Sedangkan kakak laki-lakiku bernama Holong. Kami tinggal di desa yang berada di tepi parit di bawah pohon bambu. Bapak dan mamaku adalah seorang petani yang hanya mampu memberikan kami sesuap nasi untuk bertahan hidup. Sebab inilah yang membuat bapak dan mamaku ingin sekali mendapatkan nilai berupa Hagabeon, Hamoraon, Hangasapon. Dari sinilah kisahku dimulai. Sebagai seorang anak perempuan yang tinggal di gubuk tuah ini, sudah seharusnya aku bangun sebelum matahari terbit. Kulihat arloji di tanganku menunjukkan pukul 5. Aku segera bergegas menghadap Tuhan untuk melaksanakan kewajiban sebagai umatnya. Setelah salah satu kewajibanku selesai, tugasku selanjutnya adalah menjual singkong ke pajak pagi untuk biaya sekolahku. Rutinitas ini sudah kulakukan dari 3 tahun terakhir hingga kini menjelang ujian nasional yang pertanda masa SMA-ku akan berakhir. Siang itu, aku dan keluargaku sedang duduk bersama di depan rumahku. Bagaimana dengan persiapan ujianmu bulan depan, Ibu? Insya Allah Uli sudah siap, Pak. Pak, apakah aku bisa melanjutkan sekolahku ke jenjang perkuliahan? Kita tidak punya uang untuk membiayaimu kuliah. Untuk makan saja kita sudah bersyukur. Lagi pula, untuk apa anak perempuan sekolah tinggi-tinggi? Tidak ada gunanya. Kenapa, Pak? Abang Holong aja bisa kuliah ke Medan, kenapa aku enggak? Karena hanya anak laki-laki yang dapat membawa nama keluarga ini ke titik kesuksesan. Anak perempuan cukup saja bekerja di rumah. Aku berlari menuju kamar dan menangis sejadi-jadinya. Tubuhku seakan mati dan membeku karena harapanku untuk melanjutkan kuliah telah dipatahkan.
Keesokan harinya ketika aku bangun, aku melihat alas tidurku yang sudah basah oleh air mataku. Aku berangkat ke sekolah, bertepatan hari itu ada kesempatan untukku mengikuti beasiswa menuju perkuliahan. Aku sangat senang sekali. Tapi perkataan bapak semalam membuatku mengurungkan niat. Sesampainya di rumah, aku melihat mamak tertidur di kamar, tidak pergi ke ladang, ternyata mamak sakit. Hal ini semakin mengurungkan niatku untuk tidak kuliah. Aku memeluk tubuhnya yang tua dan keriput. Tak sengaja air mataku menetes tepat di pipi mamak. Mak, kalau anak perempuan itu memang nggak boleh sekolah tinggi-tinggi. Boleh. Tapi mak, kenapa bapak nggak membolehkan aku ke sekolah di Medan sana? Padahal abang Olong di Medan sana dia sekolah. Begitulah Boruh, kita perempuan ini dianggap hanya untuk bekerja di rumah saja. Kita dianggap tidak perlu sekolah tinggi-tinggi kalau nantinya kita ke dapur juga. Budaya kita Batak Toba lebih mengutamakan laki-laki sebagai kebanggaan keluarga. Siang itu, aku pergi ke ladang menghampiri bapak. Kulihat tubuhnya yang sudah mulai membungkuk, semakin tersayat hatiku. Aku ingin membahagiakan bapak dan mama. Aku ingin mengubah pola pikir bapak yang menganggap hanya anak laki-laki lah yang dapat membuat hidup keluarga sejahtera. Tanpa pikir panjang, aku mencabut singkong dari tanah dan membersihkannya, kemudian menjualnya ke kota untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi lagi. Keesokan harinya di sekolah, aku mendapat tawaran dari wali kelasku untuk mengikuti beasiswa perkuliahan. Uli, kenapa kamu sedih? Kenapa kamu tidak mengikuti beasiswa itu? Tidak, Bu. Bapak tidak mengizinkanku kuliah karena tidak ada biaya, Bu. Uli, jika kamu mendapatkan beasiswa ini, kamu akan dikuliahkan secara gratis. Dan pasti orang tua kamu pasti bangga, nak. Aku mengikuti ujian beasiswa di sekolah secara diam-diam. Tepat hari ini, ujian dilaksanakan. Aku berjuang sebisaku untuk bisa lolos dan ke kampus impianku. Satu bulan berlalu, akhirnya pengumuman beasiswa tiba. Dan benar, aku lolos di kampus impianku, UIN, Sumatera Utara. Aku menunggu kepulangan kedua orang tuaku dari ladang untuk mengetahui bahwa aku lulus beasiswa. Mereka pasti bangga. Pak, Mak. Aku lulus seleksi masuk perguruan tinggi di Medan. Kan sudah Bapak bilang, anak perempuan tidak perlulah sekolah tinggi-tinggi. Sudahlah Pak, biarkanlah dia kuliah. Lagian pun dia udah dapat beasiswanya. Tetap saja itu percuma. Tidak ada yang percuma, Pak. Aku akan bersungguh-sungguh. Kau tidak boleh melebihi abangmu, karena derajat laki-laki itu lebih tinggi dari perempuan. Tetap saja kau tak akan mampu membawa nama keluarga ini menuju kesuksesan. Aku hanya berusaha untuk menyenangkan Bapak sama Mama. Aku janji, Pak, Mak.
Malam itu, aku melihat Mama mencoba merayu dan memujuk Bapak. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, tapi malam itu aku sangat sedih. Hari ini hari di mana aku akan pergi untuk kuliah walaupun tidak dapat restu dari Bapak. Tapi Mama menyemangatiku dan memberikanku sedikit uang. Semua perjalanan hidupku di perantauan tidak selalu berjalan dengan lancar. Banyak juga masalah yang kerap aku jumpai. Seperti uang makan yang sangat kurang sebab aku belum dapat kiriman dari kampung dan juga sering kewalahan di saat membeli makanan lainnya. Perjuanganku selama di Medan terbayarkan dengan hadiah yang aku tunggu-tunggu, yaitu terpanggilnya sebagai lulusan terbaik dan lulus dalam waktu 3,5 tahun. Aku sangat bersyukur. Akhirnya aku pulang ke kampung halaman karena pendidikanku telah selesai. Sesampainya aku di rumah, aku menemui Mama dan aku menceritakan banyak hal kepadanya. Jadi, udah kejumpai Bapak mendadak? Sebenarnya aku canggung, sebab sudah lama aku tidak berbasa-basi lagi dengan Bapak, tapi tetap saja dia adalah Bapakku. Aku pun berjalan menuju ladang. Aku melihat Bapak yang tengah istirahat di bawah pondok kecil. Pak, aku sudah pulang dari Medan. Aku berhasil selesai kuliah 3,5 tahun dengan IPK tertinggi. Seharusnya aku tidak boleh begitu kepadanya. Apalah dapat kau selama kau kuliah? Aku lulusan terbaik, Pak. Lulus dalam waktu 3,5 tahun dengan IPK tertinggi. Tapi itu bukanlah suatu kebanggaan bagimu, karena setelah ini kau akan menikah dan akan kembali ke dapur. Apa, Pak? Begitu teganya Bapak mengucapkan kata-kata itu berulang kali. Apakah Bapak tidak bangga memiliki adik yang sarjana? Tidak. Baiklah, Pak. Mulai besok, aku akan pergi ke kota untuk mencari kerja. Keesokan harinya, aku pamit kepada ibu dan memohon doa dari ibu untukku mencari pekerjaan di kota besar sana. Tidak lama aku di kota, aku sudah mendapatkan pekerjaan yang layak. Aku bekerja dengan giat hingga dalam jangka waktu 4 tahun. Aku bangga dengan diriku yang telah menjadi orang penting dalam perusahaan ini. Pelan-pelan, aku memperbaiki rumah kami yang di kampung dan memberikan tempat terlayak kepada Bapak dan Mama. Aku mendatangi kepala desa untuk bekerja sama denganku membuka lowongan pekerjaan untuk warga desa. Aku memberikan brosur kepada warga desa. Tidak sengaja, aku bertemu dengan teman yang selalu meremehkanku dulunya.
Sejak saat itu, Bapak senang dan bangga melihatku. Lalu dia berkata kepadaku, Aku bangga padamu, nak. Akhirnya keluarga mereka pun harmonis kembali. Semua perjuangan Uli telah terbayarkan dan terbalaskan atas rasa bangganya orang tua Uli terhadap Uli. Sebab orang tuanya telah mendapatkan Hagabeon atau kebahagiaan, Hamoraon atau kekayaan, Hasangapon atau kehormatan. Adapun pesan moral yang dapat kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari dari cerita pendek ini adalah jangan membandingkan antara anak laki-laki ataupun anak perempuan. Sebab setiap anak mempunyai potensi dan rezekinya masing-masing. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.